Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. Chapter 76. Di malam hari, Zhang Hao kembali ke keluarganya. Dia memegang beberapa buku tebal dan beberapa slip batu giok di tangannya. Ini adalah informasi alat perang yang diperoleh dari Ye Yuelu. Ye Yuelu pantas menjadi agen intelijen dan pembunuhan yang kuat, dan kemampuannya untuk mengumpulkan informasi dan intelijen memang kuat. Alat perang, lahir untuk perang, bersifat defensif, tetapi lebih banyak digunakan untuk membunuh. Ada segalanya mulai dari tempat tidur panah biasa hingga susunan pedang angin puyuh hingga benteng-benteng besar. Senjata sihir arai pertempuran memungkinkan Zhang Hao untuk melihat dunia mesin yang unik bagi dunia nyata. Ini adalah dunia magis, dunia yang aneh, dan dunia yang kuat dan kejam. Dunia ini juga memiliki mesin uniknya sendiri, tetapi ia dilahirkan sepenuhnya untuk perang. Zhang Hao merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak bisa tidur, Zhang Hao datang ke halaman dan menatap bulan cerah di langit, tiba-tiba dia teringat dunia sebelumnya. Setelah melewati kegembiraan, akhirnya sentuhan nostalgia muncul. Saya benar-benar orang asing di negeri asing. Kesepian dan kelelahan yang tak terlukiskan muncul di hati saya. Melihat bulan yang cerah, Zhang Hao tidak berani berbicara, tetapi hanya bisa berteriak di dalam hatinya. Jadi, saya akan mengubah dunia ini, menjadi dunia yang saya kenal. Matahari terbit secara bertahap naik. Di pangkalan peleburan Zangjia, deru mesin itu tenang dan kuat. Tanah yang bergetar samar di bawahnya adalah kekuatan mesin. Hanya dalam beberapa hari, keluarga Zhang telah memulihkan kapasitas produksi 200 ton besi tempa per hari. Kekuatan industri, menderu di pangkalan peleburan kecil ini, telah mengakumulasi kekuatan untuk mengubah dunia. Dia melirik sampel minyak di sampingnya, dan Zhang Hao menghela nafas, tapi sekarang dia tidak punya waktu untuk berlatih. Ada 3 hal penting yang mendesak. 5.000 ton besi hitam untuk militer, besi hitam khusus Zhou Jue untuk alkimia, dan guild penyulingan. Pada saat ini, Zhang Hao masih memiliki pemikiran yang kuat dalam benaknya, dia ingin pergi ke medan perang untuk melihat. Pergi ke medan perang kerajaan Jinyang, untuk melihat apa yang terjadi dengan senjata perang, dan untuk melihat cara kerja senjata perang. Mari kita lihat struktur senjata perang. Apa prinsipnya? Level apa? Bisakah Anda belajar darinya? Hanya dengan mengalaminya sendiri dia akan mengerti apa itu. Hati Zhang Hao seperti digaruk ratusan anak kucing, dan sulit untuk menggambarkan suasana hati Zhang Hao sekarang. Tetapi pada saat yang sama, Zhang Hao juga tahu bahwa, dalam situasi saat ini, dia tidak memiliki kemampuan untuk berada di medan perang, dan kekuatannya itu tidak cukup. Untuk saat ini, satu-satunya kesempatan adalah untuk menghasilkan semua besi hitam sesegera mungkin, dan kemudian secara pribadi mengawal besi hitam dan memasuki medan perang, sehingga Anda bisa mendapatkan perlindungan dari ayah angkat. Zhang Hao menarik napas dalam-dalam dan menekan keinginan di hatinya, tapi itu masih sedikit tak mau. Setelah berbalik di pangkalan peleburan, setelah melihat kemajuan semua orang, dan mengarahkan produksi Bai Xiaodong dan yang lainnya, Zhang Hao datang ke pantai. Laut yang luas, seperti biasa. Ombak tak berujung menyapu pantai selama ribuan hari, membuat suara gemuruh. Gelombang jatuh di bebatuan. Garis pantai tanpa nama ini telah terkikis menjadi tebing oleh air laut. Di bawah tebing, di beberapa terumbu karang, dan ada beberapa monster laut aneh yang berjemur di bawah sinar matahari. Sinar matahari pagi memberi monster laut ini kilau lembut. Monster laut yang menyerupai anjing laut tetapi tertutup sisik, monster itu, menoleh menatap Zhang Hao. Dia membuka mulut dan menguap, lalu dia berbaring lagi di karang dan terus menguap. Untuk makhluk 2 kaki seperti Zhang Hao, monster itu tidak memiliki minat sama sekali. Di kejauhan, bayangan gelap muncul di permukaan laut, secara bertahap mencapai karang. Zhang Hao melambaikan tangan dan tidak menanggapi. Di bawah laut, seekor ular dengan panjang 20 meter lebih, dan tanduk panjang di kepalanya, tiba-tiba ular itu bergegas ke arah monster yang malas di karang. Dibandingkan dengan naga, ular itu tidak memiliki cakar. Tetapi monster di karang itu tampak tidak bergerak, dan masih malas.
Setelah ular hampir mendekat di karang, tiba-tiba, ratusan monster mirip anjing laut melompat keluar dari laut di sebelah karang, dan mereka menggigit tubuh ular dengan rapi. Pada saat ini, monster anjing laut yang malas tiba-tiba melompat, ekornya seperti cambuk, memukul kepala ular itu dengan keras, dan taring ular itu langsung dipompa pergi. Zhang Hao. Setelah 3 atau 2 napas, seekor ular dengan panjang lebih dari 20 meter melayang ke permukaan, ular itu masih berjuang mati-matian, dan ekornya memotong beberapa terumbu karang, tetapi ular itu masih tidak bisa lepas dari nasib kematian. Iblis sebening kristal diambil dari kepala ular-ular dan ditelan oleh monster yang baru saja berjemur di bawah sinar matahari. Dan monster anjing laut yang tersisa membagi tubuh ular, hanya menyisakan tulang dan sisik. Ketika monster anjing laut meninggalkan bangkai ular, laut itu menjadi merah dan seekor ikan merah kecil muncul, dan mereka mulai berjuang untuk sisa-sisa daging ular yang ditinggalkan oleh monster anjing laut. Ketika ikan kecil itu pergi, kawanan ubur-ubur muncul di laut, mereka menyeka noda darah yang tersisa di air laut, dan kemudian mereka pergi dengan tenang. Tanpa diduga, mulut besar muncul dari bawah, dan menelan sebagian besar ubur-ubur dalam satu gigitan. Itu adalah mulut kerang besar yang berukuran lebih dari 30 meter, kerang itu lalu berkedip dan mulai tenggelam. Di bawah laut, tanaman air seperti tombak menusuk kerang yang tenggelam, tetapi mereka tidak bisa menembus kulit kerang, dan kerang itu tenggelam dan menghilang. Matahari menjadi lebih cerah dan lebih panas, dan laut kembali tenang, hanya ombak yang bergulir tanpa henti, tetapi tidak ada monster laut yang terlihat. Tapi pikiran Zhang Hao masih terbayang-bayang adegan yang menegangkan tadi. Cerita bersambung di bawah ini. Hanya untuk mengatakan bahwa jalan masih tertutup, kehidupan di laut masih memiliki kebijaksanaan. Masih jauh untuk membuka jalur di lautan hijau kematian. Saat masih dalam proses berpikir, terdengar suara perjuangan datang dari jauh, dan suara ombak terbelah. Zhang Hao penasaran dan menoleh, dia melihat paman keduanya, sedang memancing. Zhang Zhengye duduk di atas batu, memegang pancing dengan kedua tangan. Pancing ini memancarkan cahaya redup, yang tampak luar biasa pada pandangan pertama. Melihat pancing ini, Zhang Hao segera mengerutkan kening dan berkata, "Paman kedua, apakah pancing Anda terbuat dari 99% besi hitam murni?" "Iya, ini cukup kuat." "Oke, jangan berisik, ikannya memakan umpan, ini ikan besar." Zhang Hao mendekat dan menatap pancing dengan sedikit rasa sakit. Pancing seperti itu, setidaknya terbuat dari 20 pound besi hitam murni, ini seharga 200 batu roh kelas atas, paman ini benar-benar tahu cara membuang uang. Paman kedua, meskipun keluarga kita sudah berkembang dengan baik sekarang, tapi ini. Hus. Lihat ikan itu, dia di puncak periode fondasi, apakah Anda tahu berapa banyak batu roh itu akan bernilai? Jika dibuat sashimi seperti di gedung Jiushen terakhir kali, yang ini akan bernilai setidaknya 30 batu roh kelas atas. Selama 10 ikan tertangkap, Anda dapat mengembalikan modal pembuatan pancing, itu sederhana kan? Apalagi di laut sangat banyak, selain scorpion fish, ada ular, parimanta dan sebagainya. Paman kedua, akunnya tidak dapat dihitung seperti itu, jawab Zhang Hao. Tikus kecil, aku yang lebih tua. Dengar, sekarang ayahmu dan aku sama-sama terluka dan butuh perbaikan besar, jika kami pergi ke restoran Jiushinlu setiap hari, kami jelas tidak akan mampu. Aku hanya bisa mengambil sedikit modal untuk memancing, lagi pula aku menyukainya. Zhang Hao mengangkat bahu dan hendak melangkah maju, siap untuk melihat seperti apa ikan ganas ini. Tetapi Zhang Hao tiba-tiba melihat sesuatu dan berteriak. Paman kedua, ada Jiaolong di sana menatap buruanmu. Di mana? Ah sial. Zhang Zhengye berteriak, dan pancing mahal ini juga jatuh ke laut. Di laut, terlihat seekor naga dengan panjang hampir 30 meter menelan ikan yang memakan umpan, dan itu juga menarik pancing yang dipegang Zhang Zhengye, lalu naga itu terbang dan bergegas ke arah Zhang Hao dan Zhang Zhengye. Chapter 77. Lari. Zhang Zhengye dengan cepat meraih Zhang Hao, melakukan gerak kaki, terbang ke langit dengan satu gerakan, dalam satu tarikan napas, dia sudah terbang hingga lebih dari 300 meter di udara. Memutar kepalanya, dia melihat bahwa naga itu lambat, dan kemudian mundur kembali ke laut, naga itu dengan santai memakan pancing besi hitam murni dan menghilang ke laut.
Zhang Zhengye menyeka keringat dingin sambil bergumam. Itu sangat berbahaya. Aku pikir naga itu hanya serakah pada pancing dan tidak tertarik pada kita. Cerita bersambung di bawah ini. Tak disangka, naga itu juga menginginkan kita. Paman kedua, kekuatan seperti apa naga itu? Itu harusnya masa Golden Pill, kalau tidak kita tidak bisa melarikan diri, dan monster laut itu seharusnya memiliki efektivitas tempur jarak dekat, yang menyamai masa janin. Zhang Hao mengangguk, lalu tiba-tiba berkata, Paman kedua, Anda tidak jadi makan ikan malam ini. Tikus kecil, kamu sangat tidak beruntung, hahaha. Paman kedua saya, semakin nakal. Kembali ke tepi laut, Zhang Hao memandangi lautan dan ombak yang bergulung-gulung, wajahnya secara bertahap menjadi bermartabat. Tikus kecil, apa yang kamu lakukan di sini? Zhang Zhengye bertanya dari sebelah. Mata Zhang Hao masih memandang laut, dan dia berkata dengan santai. Saya mengamati, metode apa yang bisa kita gunakan untuk membuka jalur perjalanan di laut. Zhang Zhengye tersenyum dan tampak serius. Saya sudah berpikir sebentar, dan memancing hari ini juga memikirkan masalah ini. Tapi, Anda juga melihat bahaya kematian di Laut Hijau. Tikus kecil, pergi ke barat, aku khawatir itu tidak akan berhasil. Sama seperti naga tadi, itu hanya bisa dianggap sebagai monster paling umum di laut. Zhang Hao menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Paman kedua, aku memikirkan cara. Oh. Paman kedua, tenaga manusia itu terbatas, karena itu, jika kita ingin mengandalkan tenaga manusia untuk menyeberangi lautan, bahkan seorang master bayi belum bisa melakukannya. Zhang Zhengye mengangguk. Ya, bahkan di masa legendaris pendewaan, ada kalanya akan kelelahan. Zhang Hao melanjutkan. Tapi bagaimana jika kita bisa menggunakan kekuatan mesin? Kekuatan mesin. Pikiran Zhang Zhengye tiba-tiba muncul di pangkalan peleburan. Sekarang, di pangkalan peleburan, dapat dikatakan bahwa kekuatan tenaga mekanis pada awalnya telah ditunjukkan. Jika kekuatan mekanik seperti itu puluhan kali lebih kuat. Aku masih tidak yakin, dan mengingat kondisi mesin, itu juga sangat rapuh dan dapat dengan mudah dihancurkan dalam periode fondasi. Zhang Hao mengangguk, tapi sekarang ada kesempatan. Ada ratusan keluarga besar dan kecil dan bisnis dari Zhengjia, Kabupaten Nanyang, keluarga Mu, Kabupaten Anling, Jiuyangzhong, bisnis Yunying, dan Villa Gunung Yuxue. Mereka ingin meniru persekutuan Suanti dan membentuk guild penyulingan. Aku ingin bergabung juga. Paman, kami sudah memiliki akumulasi yang baik, kami dapat mencoba menghubungi industri penyulingan. Guild penyulingan akan menjadi peluang terbaik kami. Setelah menanyakan beberapa detail kepada Zhang Hao, Zhang Zhengye perlahan mengangguk. Begitu serikat penyulingan didirikan, itu pasti akan membentuk lingkungan yang relatif tertutup dan dimonopoli seperti Persatuan Suanti. Akan sulit bagi orang luar untuk memasuki industri ini. Cerita bersambung di bawah ini. Saat ini memang peluang bagus. Tapi apa yang kita gunakan untuk mengetuk pintu guild penghilangan? Kami hanya memiliki beberapa teknologi penghilangan biasa di rumah. Zhang Hao ragu-ragu dan berkata, turbin, bantalan, peralatan mesin. Tidak. Zhang Zhengye menentang tanpa berpikir. Kami tidak punya pilihan, paman kedua. Zhang Hao menghela nafas, ini satu-satunya kesempatan kami. Tapi keputusan ini terlalu besar, jadi saya ingin mendengarkan pendapat paman kedua. Zhang Zhengye melihat laut yang bergulung-gulung, dan suasana hatinya juga bergulung. Tapi bagaimanapun, itu adalah orang kedua dalam keluarga, dan secara bertahap dia menemukan ide. Tahan. Turbin uap dan peralatan mesin. Bagaimana dengan busur keluarga kita, kotak busur yang dibangun oleh keluarga kami dengan bantalan dan katrol baru, itu harus sebanding dengan senjata perang umum. Zhang Hao terdiam beberapa saat, dan kemudian tiba-tiba beralih ke topik. Paman kedua, saya ingin pergi ke medan perang kerajaan Jinyang untuk melihat senjata perang seperti apa dan bagaimana cara kerjanya. Ketika ombak bergulir dan angin laut menderu, Zhang Zhengye juga tidak segera menjawab. Zhang Zhengye mengerti bahwa Zhang Hao bertanya pada dirinya sendiri. Bagaimana cara yang aman? Reaksi pertama Zhang Zhengye adalah untuk mencegah Zhang Hao lewat. Tetapi setelah memikirkannya, tidak ada celah. Butuh beberapa saat bagi Zhang Zhengye untuk menarik napas dalam-dalam, kamu, sebagai murid terdaftar Xuan Zenism, harus kembali ke Cui Zufeng.
Puncak Cuizu. Mata Zhang Hao tiba-tiba cerah. Ya, saya hampir lupa, saya masih murid Xuanzenism yang terdaftar. Zhang Hao kembali pada siang hari, setelah melihat ayah dan ibunya yang berusaha keras untuk berlatih. Zhang Hao kembali ke kamarnya dan mulai berkultivasi. Berlatih harus tenang, tetapi baru-baru ini terlalu banyak hal untuk Zhang Hao, suasana hatinya telah berfluktuasi lagi, dan elemen nyata yang ditekan sekali lagi mulai naik menuju periode yayasan. Aku tidak bisa mempercayainya. Pada saat ini, ki sejati dalam tubuh Zhang Hao telah mulai muncul fenomena kabut. True Qi dipraktikkan selama periode pemurnian gas, dan True Yuan dipraktikkan selama periode pondasi. Jika Qi benar dalam keadaan Qi, maka elemen sejati berada dalam keadaan cair. Tentu saja, ini hanya metafora, sebenarnya jauh lebih rumit. True Yuan lebih tinggi dari True Qi. True Yuan bukan kompresi sederhana dari True Qi, tetapi juga perubahan kualitatif. Tidak peduli seberapa kuat periode pemurnian gas, ia tidak dapat menghilangkan batasan kelahiran fisik dan kehidupan itu sendiri, sementara periode fondasi, itu adalah pertama kalinya untuk memperpanjang hidupnya dan mengubah nasibnya sendiri untuk pertama kalinya. Cerita bersambung di bawah ini. Dari periode pemurnian gas ke periode pembangunan fondasi, itu adalah perubahan kualitatif, dan juga transisi dari makhluk hidup ke pembudidaya mandiri. Hanya setelah periode fondasi dapat benar-benar disebut seorang kultivator atau beku. Ki sejati terlahir, itu hanya masalah seberapa banyak, yang disebut nafas kehidupan adalah nafas sejati. Elemen sebenarnya adalah hasil dari kultivasi, dan itu adalah simbol dari orang kultivasi. Munculnya Zhen Yuan mewakili jenis peningkatan diri dan keyakinan untuk meminjam dari surga selama 500 tahun lagi. Sekarang, Qi sejati dalam tubuh Zhang Hao berubah menjadi Yuan sejati. Akhirnya, Xiu Wei distabilkan lagi, dan Zhang Hao membuka anotasi tentang berlatih rahasia Qi. Pemahaman umum mulai menekan elemen nyata hanya setelah memasuki periode fondasi, belum lagi bahwa ini adalah satu langkah terlambat, hal yang paling penting dan paling menyusahkan adalah bahwa ini akan membawa akar manusia ke tahap pemahaman. Pendekatan yang benar adalah menyelesaikan konversi Yuan sejati selama periode pemurnian gas, sepenuhnya memotong semua manusia, dan memasuki periode pembangunan pondasi dengan bersih. Dengan cara ini, dalam proses melintasi periode fondasi, Zhen Yuan akan dicuci lagi, lebih murni. Inilah yang dimaksud untuk menekan perbaikan. Pada langkah ini, invigorator dapat dibagi menjadi kelas, luar biasa, dan biasa. Menempatkan keterangan pada rahasia penyulingan Qi, Zhang Hao menghela nafas. Ini adalah arti magang, dan ini juga pentingnya warisan. Jika tidak ada anotasi seperti itu, ia juga akan bingung pada periode dasar. Jalan di depan pasti akan bergelombang. Budidaya tanah suci benar-benar layak. Yang paling penting adalah keberuntunganku sepertinya cukup bagus. Chapter 78. 3 hari kemudian, rumah baru Zhang Jia di Fang City menjadi lebih semarak lagi. Zhang Shengye secara pribadi menyapa semua orang. Berbicara tentang itu, setelah rumah besar ini dibangun kembali, keluarga Zhang tidak tersisa banyak orang. Dan di komplek rumah ini, sebelumnya dipinjam oleh Persekutuan Xuanti untuk pertemuan, dan sekarang ini dipinjam oleh Persatuan Penyulingan yang akan segera dibentuk. Pagi-pagi sekali, ada banyak orang di sini, para penjaga dari berbagai keluarga dan bisnis, penjaga itu benar-benar mengurung sekeliling, yang menyebabkan rasa ingin tahu banyak orang. Gerbong yang ditarik kuda melaju ke kompleks, pesona naik di atas kompleks, benar-benar menghalangi mata dunia luar. Setelah tiba, semua orang diam-diam menempati suatu tempat dan mengeluarkan barang-barang di kereta atau barang-barang di cincin penyimpanan. Karena peralatan penyimpanan itu mahal, dan hanya memiliki ruang yang kecil, itu hanya digunakan untuk barang-barang kecil yang berharga, dan transportasi barang curah juga masih tergantung pada gerbong. Cerita bersambung di bawah ini. Saat ini, mata semua orang kebanyakan terfokus pada barang-barang Zhang. Keluarga Zhang menempatkan 3 set barang, yang semuanya aneh. Kelompok pertama terlihat seperti kotak panah, tetapi bentuknya sedikit aneh. Kelompok kedua adalah sekelompok lingkaran besi hitam besar dan kecil, yang terlihat sangat rumit, dan tidak diketahui apa gunanya.
Kelompok ketiga adalah sekelompok alat, tetapi mereka ditempatkan dengan rapi secara teratur, tetapi semua orang tidak dapat memahaminya. Pada saat ini Zhang Hao juga melihat barang-barang yang dibawa oleh orang banyak. Semua orang menempatkan pedang terbang, pisau perang, busur, senjata tersembunyi, tombak, rune, baju besi, perisai, rantai, cermin, labu, bendera, palu petir, aksesoris perhiasan, dan hal-hal sejenis. Zheng Changqiu berbelok, dan akhirnya berhenti di depan Zhang Hao. Keponakan, apakah Anda ingin memulainya dengan Anda terlebih dahulu? Saya tidak mengerti apa-apa tentang barang-barang Anda di sini. Zheng Changqiu menunjuk ke kotak panah yang unik, bagaimana kalau dimulai dari sini? Mata semua orang terfokus pada kotak panah Zhang Jia. Bentuk kotak panah itu sangat berlebihan, lebarnya hampir 2 kaki, dan tidak seperti lengan panah biasa. Lengan panah ini ditempa oleh besi hitam dan tampaknya kuat dan aneh. Di ujung lengan panah, ada beberapa roda bundar, seutas busur tergantung di roda bundar itu, dan di bawah setiap pasang lengan panah, ada 3 tali busurnya juga berbeda, itu terbuat dari seutas kawat besi hitam tipis. Dan ada sebanyak 9 tali busur berjajar dengan rapi dan ada alur pengarah untuk ketebalan lengan di depan penggeser. Zhang Hao menanggapinya langsung, tapi dia tidak segera memperkenalkannya, sebaliknya, dia datang ke kotak panah dan dengan lembut mengguncang meja putar berukuran sekitar setengah meter. Itu sangat mudah. Dibandingkan dengan crossbow bat dan wins biasa, turntable ini sangat kecil. Tapi ketika Zhang Hao berbalik dengan cepat, dia mendengar derit yang berat, slider bergerak mundur, dan kemudian dia melihat bahwa lengan panah membungkuk dengan cepat, dan lengan tebal itu membungkuk ke belakang. Kawat besi yang dipelintir oleh kawat hitam direntangkan dengan erat, lalu parasut bergerak mundur dengan cepat. Suara berdecit, dengungan, dan kerincingan tumbuh lebih dalam, dan wajah semua orang berubah sedikit, merasakan kekuatan monster baja. Satu demi satu, bagian depan kotak panah terbuka. Akhirnya, dengan klik, slider menempel pada titik yang menonjol. Zhang Hao mengarahkan kedua penjaga untuk menggerakkan lengan dengan panjang 3 kaki dari dasar kotak panah. Panah ini memiliki berat hampir 400 kg. Kedua penjaga dengan mudah menempatkan anak panah pada alur rel, dan ekornya tertahan di slider. Panah ini juga sangat luar biasa, di samping garis-garis padat di permukaan, ada 2 alur spiral yang dalam yang membentang dari ujung ke ujung. Tidak ada yang namanya bulu ekor. Melihat panah yang aneh, semua orang bertanya-tanya. Benda ini tidak akan berputar di udara kan? Jika itu maka akan menjadi lelucon. Cerita bersambung di bawah ini. Zheng Changqiu juga penasaran. Pada panah ini, ada formasi dan larangan pemecah baju besi, yang agak kasar. Tapi apa yang dilakukan kedua alur spiral ini? Juga, tanpa bulu ekor, akankah ini jatuh? Kalau begitu, tolong lihatlah ini, Paman Zheng. Zhang Hao menjawab dengan yakin. Batang besi tebal ditempatkan pada jarak sekitar 100 meter di depan. Ini tidak dilebur oleh Zhang sendiri, tetapi disesuaikan dengan keluarga peleburan besi di sekitarnya. Ingot besi hitam ini dibangun bersama dan diikat bersama dengan tali besi. Zhang Hao menyelesaikan bidikan melalui Wangshan, dan kemudian memindahkan pemicu sepanjang lengan. Dan slider itu tiba-tiba bergerak. Berdengung. Dengan dengung, udara tampak bergetar, gerakan panah yang kuat bahkan membuat bumi sedikit bergetar. Kerumunan hanya melihat lengan panah mundur, dan panah melayang seperti kilat. Ketika panah melesat, itu hanya ada desisan lemah di udara. Bang! Terdengar suara sayup-sayup, dan batang besi yang tebal di kejauhan tiba-tiba meledak, dan kawatnya putus, sementara batang besi di tengah tertusuk anak panah. Panah Suanti langsung menembak melalui 4 batang besi, dan akhirnya masuk ke batang besi kelima. Ya ampun! Orang-orang tersentak. Kemampuan pertahanan fisik dari 5 batangan besi jelas melebihi kemampuan pertahanan pada periode bayi. Tentu saja, tindakan Yuanying cepat dan dapat dihindari, tetapi di medan perang, siapa yang tahu dari mana panah dingin itu berasal? Hal yang paling penting adalah bahwa kotak panah yang kuat seperti itu benar-benar dapat sedikit menabrak tembok kota terkuat. Semua orang memandangi kotak panah otomatis, dan mereka segera berlari untuk memeriksa anak panah yang menancap di batang besi secara langsung, dan akhirnya memutuskan bahwa itu bukan halusinasi mereka sendiri.
Pada saat ini, semua orang mulai mengamati bentuk kotak panah Zhang Jia dengan penuh minat. Dibandingkan dengan bentuk tradisional, kotak panah Zhang Jia sangat unik. Pertama-tama, lengan panah ini memiliki pola bergelombang. Kedua, tali busur itu sebenarnya terbuat dari kawat besi hitam yang sangat tipis, kawat besi hitam setipis garis rambut. Bagaimana keluarga Zhang melakukannya? Seluruh lengan panah dan tali busur semuanya besi hitam dengan kemurnian lebih dari 90%, ini saja hampir 1 ton besi hitam. Sebagian besar sisa struktur menggunakan besi tebal, dan ada beberapa balok I dan baja segitiga yang tidak dikenal. Tetapi struktur mekanik internal dari busur panah dibungkus dan tidak dapat dilihat. Semuanya sangat aneh, tetapi kekuatannya tidak diragukan. Yang paling penting adalah bahwa crossbow bed yang kuat seperti itu mudah dioperasikan. Selain proses mendapatkan crossbow dan transfer crossbow bed, sisanya dapat diselesaikan oleh satu orang. Panah benar-benar dapat diselesaikan sendiri. Setiap orang adalah penyuling. Dalam dunia praktik yang makmur ini, penyuling bukan hanya senjata ajaib, tetapi juga peralatan militer. Karena itu, mereka melihat nilai besar kotak panah ini sekilas. Cerita bersambung di bawah ini. Semua orang tampak terkejut dan ragu, dulu mereka berpikir bahwa keluarga Zhang hanyalah peleburan besi hitam. Setelah suara menelan, Zheng Changqiu mulai bertanya dengan hati-hati. Ini. Keponakan, bisakah Anda menjelaskan, apa alasan untuk busur panah ini? Chapter 79. Semua orang dari waktu ke waktu memandang Zhang Hao, dan memandang Zhang Zhengye, mereka penasaran tentang prinsip senjata ini, dan semua orang masih sangat terkejut. Terutama panah itu, tanpa bulu ekor, bahkan bisa lurus ke depan, itu sedikit di luar kesadaran semua orang. Zhang Hao tersenyum. Paman Zheng, ini. Untuk saat ini tidak nyaman untuk dikatakan. Maafkan aku. Kekecewaan muncul di mata semua orang. Zheng Changqiu tersenyum dan meminta maaf. Zhang Hao melanjutkan. Ketika kita membahas nanti, keluarga Zhang pasti akan memberitahu semua orang. Mata semua orang bersinar tiba-tiba, tetapi kemudian mereka saling memandang dan melihat kewaspadaan di mata mereka. Arti yang mendasar dari kata-kata Zhang Hao jelas. Kecuali keluarga Zhang saya menjadi anggota persatuan penyulingan, jika tidak kita tidak perlu melihat kelinci atau elang. Alasan mengapa Zhang Hao dan Zhang Zhengye tidak ragu untuk mengambil kotak panah otomatis terbaik di rumah adalah untuk membuat langkah pertama mereka. Zheng Changqiu tertawa beberapa kali, melihat beberapa cincin besi besar dan kecil di sebelahnya dan bertanya, apa ini? Ini bantalan. Bantalan. Zheng Changqiu mengambil satu dan melihatnya. Akhirnya, matanya penuh kejutan. Ini benar-benar sebuah bantalan, tetapi bantalan itu hampir tidak terasa ada hambatan. Keponakan, apa kaitan ini? Zhang Hao berkata sambil tersenyum. Ini adalah apa yang ditemukan pengrajin kami ketika kami bosan. Dibandingkan dengan bantalan cincin slip yang sederhana itu, bantalan roll ini hampir tidak merasakan hambatan yang jelas. Yang paling penting adalah penggantian bearing seperti itu juga relatif nyaman. Jika bantalan rusak, tidak perlu dilakukan perbaikan, ganti saja dengan bantalan baru. Semua orang mengambil bantalan untuk mengamati, dan lambat laun, wajahnya menjadi serius. Hanya dengan pengamatan yang cermat kita dapat menemukan kaitan kecil ini, yang sama sekali tidak sederhana. Zhang Hao menatapnya dengan senyum di sisinya. Jangan remehkan komponen kecil ini. Tanpa bantalan, tidak akan ada negara di atas roda, tidak ada mesin industri dengan kecepatan tinggi dan rotasi stabil, dan tidak ada daya industri. Bantalan adalah sambungan industri. Di dunia ini, bantalan sekarang memiliki banyak aplikasi. Kendaraan, tempat tidur melengkung, pintu hiasan dinding kota, dan masih banyak lagi. Cerita bersambung di bawah ini. Jika busur panah adalah langkah pembuka bagi keluarga Zhang untuk memasuki serikat penyulingan, maka bantalan adalah komoditas penting yang akan dijual keluarga Zhang ke serikat penyulingan. Ini juga akan menjadi produk pertama keluarga Zhang di masa depan, dan akan diekspor ke rumah besar dan di luar negeri. Jika Anda ingin menghasilkan bantalan, Anda tidak dapat melakukannya tanpa alat mesin. Menggerinda dengan tangan, itu bukannya tidak mungkin, tetapi itu pasti bisa membuat para pengrajin meragukan hidup mereka. Namun, Zhang Hao juga memahami bahwa jangan meremehkan kebijaksanaan dunia ini,
peralatan mesin sederhana tidak rumit, dan mereka mungkin akan dipelajari segera. Tapi sebelum semua orang meneliti alat mesin, itu sudah cukup bagi Zhang Jia untuk membuat kekayaan besar dengan mengandalkan bantalan. Pada saat itu, keluarga Zhang akan dapat memainkan perang harga dan menghancurkan lawan mereka. Saat ini, semua orang melihat bantalan presisi dan keajaiban ini. Seseorang akhirnya berkata, teknologi bantalan ini saja sudah cukup untuk membuat keluarga Zhang menjadi anggota asosiasi penyulingan. Semua orang berbicara lebih banyak. Untuk waktu yang lama, Zhang Hao secara sukarela mengganggu diskusi semua orang, menunjuk ke kelompok item ketiga, dan memperkenalkan dengan keras. Ini adalah hadiah dari keluarga Zhang ke asosiasi penyulingan. Semua orang melihat barang-barang yang tertata rapi dan beragam, sedikit bingung. Melihat nada Zhang Hao, tampaknya ini adalah hal yang luar biasa. Tapi bagaimana tampilannya seperti barang biasa? Seseorang telah mengidentifikasinya di masa lalu. Kemurnian besi misterius adalah 62%. Tuan Muda Zhang, apakah Anda yakin ini adalah hadiah untuk asosiasi pengilang? Zhang Hao menatap pihak lain dengan jijik dan berkata dengan keras. Hadiah ini disebut standar. Zhang Hao melihat 4 arah ke depan dan memperkenalkannya secara langsung. Banyak orang meragukan bahwa keluarga Zhang dapat menghasilkan ribuan ton besi hitam sebulan. Hari ini, saya katakan salah satu alasannya, itu adalah standar. Apa itu standar? Tanpa bicara, Zhang Hao langsung membongkar beberapa bantalan identik di situs, dan pangkalan, roll, kandang, dan sekrup digulung di semua tempat. Kemudian, Zhang Hao dipilih secara acak dari mereka dan perlahan mengatur ulang bantalan. Mendorong kaitan dengan lembut di depan semua orang, Zhang Hao berkata dengan tenang, ini standar. Mata semua orang membeku. Terkadang, 1000 kata tidak lebih baik dari satu tindakan. Setiap orang memiliki alat pemurnian sendiri dan seterusnya. Semua memiliki standar sendiri. Kerahasiaan sudah terlambat. Bahkan dalam beberapa keluarga, standar senjata sihir dan instrumen sihir berbeda. Zheng Changqiu adalah seorang pragmatis, dia berjongkok, mengambil obeng di tanah, mulai membongkar dan memasang bantalan. Dia membukanya dengan sangat hati-hati, dan dengan cermat mengamati setiap bagian. Dengan Zheng Changqiu sebagai contoh, bahkan setelah Mu Yingying dan Mei Qianyun saling melirik, mereka juga mulai membongkar dan memasang bantalan. Cerita bersambung di bawah ini. Semua orang membandingkan setiap roll, setiap sekrup. Tanpa sadar, sudah siang. Zhang Hao bertepuk tangan dan koki keluarga Zhang segera mengirim makan siang sederhana. Semua orang mengambil beberapa gigitan dan terus membongkar dan memasang bantalan. Menjelang sore, Mei Qianyun, seorang peri, memiliki minyak di lengan bajunya. Setelah Zhang Hao tidak berbicara, dia meminta pengawal untuk meletakkan selembar kertas di papan kayu. Dia mengambil serangan di atas meja dan mulai menggambar. Ini disebut penguasa meteran. Untuk menyempurnakan produksi, kami telah mengadopsi unit yang lebih kecil dan lebih sederhana daripada kaki dan penggaris. Keluarga Zhang kami secara internal menamakannya meter dan sentimeter. Unit tradisional seperti kaki, penggaris lebih kacau, dan unit yang lebih besar tidak kondusif untuk produksi olahan. Ini adalah jangka. Dengan jangka, aku dapat dengan mudah menggambar lingkaran identik yang tak terhitung jumlahnya. Ini busur derajat, kami membagi keliling menjadi 360 skala, setiap skala disebut derajat, dan setiap divisi sementara dibagi menjadi 60 menit. Ini jamnya. Kami membaginya menjadi beberapa jam, 60 menit dalam 1 jam, dan 60 detik dalam 1 menit. Standar untuk membagi keliling mengacu pada jam. Ini adalah termometer. Kami mengatur meter air es ke 0 derajat, dan mengatur suhu air mendidih di permukaan laut menjadi 100 derajat, dibagi menjadi 100 skala di tengah. Kemudian mengandalkan standar ini untuk memperpanjang atau menurunkan. Menggunakan termometer, kami dapat secara visual menunjukkan suhu. Ini skala, ini keseimbangan. Kami telah mengadopsi unit baru. Kilogram, untuk menentukan berat. Ini adalah kinerja yang luar biasa. Zhang Hao telah berbicara selama lebih dari 1 jam, dan akhirnya bahkan mengusulkan unit kombinasi. Misalnya, akselerasi, tekanan, dan sejenisnya.
Tetapi untuk semua unit kombinasi, Zhang Hao adalah point to end, tapi dia tidak mengatakan arti dari unit kombinasi. Tetapi juga meninggalkan pengantar, untuk sebuah benih. Pada akhirnya, Zhang Hao menyimpulkan. Karena kita akan membangun senjata sihir perang bersama, standarnya sangat penting. Hanya standar terpadu yang dapat membuat senjata sihir dari masing-masing senjata ajaib cocok dengan sempurna. Standar ini adalah hadiah ucapan selamat dari keluarga Zhang kepada Asosiasi Penyulingan. Tepuk tangan terdengar sedikit demi sedikit pada awalnya, tetapi segera terdengar keras, seperti ombak. Pedang yang disebut diberikan kepada para martir, standar, adalah pedang yang dibutuhkan oleh Guild Pemurnian ini, dan harga mereka jauh dari terukur oleh kekayaan. Kelahiran standar memungkinkan setiap orang untuk melihat dunia yang berbeda. Dalam tepuk tangan, Jiji Yang Zongji yang berbeda berteriak. Saya setuju dengan keluarga Zhang untuk bergabung dengan Refining Guild. Cerita bersambung di bawah ini. Chapter 80. Setelah keluarga Zhang menunjukkan kemampuannya, mereka semua menyatakan persetujuan mereka untuk bergabung dengan Guild Penyulingan. Ya, keluarga Zhang dulunya bukan keluarga penyuling, dan sekarang tampaknya tidak dapat dianggap sebagai keluarga penyuling. Namun, keluarga Zhang memiliki sesuatu yang keluarga Refiner tidak bisa menolak. Setelah keluarga Zhang, itu adalah sisa keluarga lainnya untuk memperkenalkan. Semua orang telah mengomentarinya di masa lalu, dan telah memberikan komentar. Dan saat ini sudah tiba di malam hari. Selama makan malam, semua orang tidak beristirahat, dan mulai membahas struktur serikat penyulingan, terutama posisi masing-masing keluarga. Tetapi ketika berbicara, mereka bertengkar. Dan terlalu banyak masalah. Zhang Hao mendengarkan dengan tenang tanpa menyela, Zhang Zhengye bertanggung jawab untuk berpartisipasi dalam diskusi. Zhang Zhengde sudah menjadi ketua persekutuan Suanti, jadi orang yang bertanggung jawab untuk berpartisipasi dalam persatuan penyulingan hanya bisa Zhang Zhengye. Zhang Hao sedikit mengantuk. Semua orang berkata, keluarga kami adalah yang terbaik. Ketua dan wakil ketua harus menjadi milik kami. Semua orang bertengkar hingga larut malam, dan tidak ada konsensus tercapai. Jadi semua orang memutuskan untuk menghentikan, dan gencatan senjata malam ini dan melanjutkan besok. Itu tidak cerah pada hari berikutnya, dan halaman Zhang penuh kegembiraan, mereka tidak bisa tidur satu persatu dan mulai bergerak di sekitar satu sama lain, mereka benar-benar mulai memainkan permainan vertikal dan horizontal. Dan ada yang mengunjungi Zhang Hao, mengatakan bahwa jika keluarga Zhang dapat mendukung kami sebagai ketua, saya akan membantu keluarga Zhang mendapatkan posisi penting dalam asosiasi penyulingan. Zhang Hao segera tersenyum malu-malu. Maaf, bisakah kamu memperkenalkan diri? Kamu juga tahu bahwa keluarga Zhang kami pertama kali berhubungan dengan bidang pemurnian, dan kami memiliki pengetahuan yang sangat dangkal. Maafkan aku. Zhang Hao sangat low profile, dan pihak lain segera berkata dengan bangga. Keluarga Han, Han Fei. Keluarga Han. Zhang Hao memandang dengan mata serius dan bingung. Laporkan saja ke keluarga Han, dan saya tahu siapa Anda. Di negara Qixia, ada beberapa keluarga dengan nama keluarga Han, tidak ada lebih dari selusin atau 20, 7 atau 8 masih ada di sana. Karena itu, ketika Anda melapor ke keluarga Anda biasanya akan mengatakan, keluarga XX County. Jika keluarga lebih kecil, seperti bekas keluarga Zhang, itu akan mengatakan, keluarga Zhang di Kabupaten Ninghe dan kota Changsha. Semua orang akan mengerti. Oh, itu kamu. Pada saat ini, bahkan jika orang lain masih tidak tahu siapa Anda, orang-orang memiliki setidaknya satu kesan. Di Kabupaten Ninghe dan kota Changsha, ada keluarga bermarga Zhang. Cerita bersambung di bawah ini. Untuk membicarakannya, Zhang Hao masih tidak tahu siapa keluarga Han ini, sangat baik. Ketika Han Fei melihat ekspresi Zhang Hao yang tertegun, dia melanjutkan tanpa daya. UCC, Han Yue, adalah pemiliknya. Saya mengerti. Pada saat ini Zhang Hao mengerti bahwa orang benar-benar memiliki modal sombong. Segera berkata, kekaguman yang panjang. Wajah hitam Han Fei, Tuan Zhang, jika keluarga Zhang dapat merekomendasikan keluarga Han kami sebagai ketua, kami sangat berterima kasih, dan pasti akan ada hadiah bagus. Zhang Hao mendengarkan dan berkata dengan serius, sebenarnya, keluarga Zhang saya juga menginginkan ketua itu. Han Fei.
Saya memikirkan banyak jawaban, tetapi saya tidak berharap itu menjadi kata seperti itu, nak, bukankah Anda bahkan akan mentuitnya? Namun, saat berikutnya, saya mendengar Zhang Hao berkata. Saya mendengar bahwa Tuan Han berkata di Chaotang bahwa persekutuan Xuanti harus menyumbangkan daripada berutang kredit, kan? Han Fei mengencangkan pikirannya, saya tidak tahu tentang ini. Hal-hal di aula. Kamu pergi dan bertanya kepada orang-orang dari persekutuan Xuanti, siapa yang tidak tahu? Kata Zhang Hao, wajahnya perlahan-lahan menjadi dingin. Han Fei sangat marah, dan tiba-tiba berdiri, dengan napas puncak jindan, menekan Zhang Hao. Kamu, beri aku, katakan, sekali lagi. Saya seorang pembicara yang baik. Karena Anda membiarkan saya mengatakannya lagi, maka saya akan mengatakannya lagi. Dengar. Keluarga Han egois dan mementingkan diri sendiri. Saya akan menyarankan Anda menolak untuk bergabung dengan serikat penyulingan. Apakah Anda mendengar dengan jelas? Apakah Anda ingin saya mengulanginya lagi? Han Fei menunjuk ke Zhang Hao, dan sudah ada pembunuhan di wajahnya. Zhang Hao menjawab dengan tenang. Han yang bertanggung jawab, tetapi saya telah menyelidiki keluarga Han sebelumnya dan menemukan bahwa reputasi Han tidak terlalu baik. Ya, hampir sepanjang malam, saya harus beristirahat. Silakan keluar. Mata Han Fei bersinar keras, tapi Zhang Hao tidak peduli. Apakah Anda berani melakukannya? Di kamar sebelah, Zhang Shengye siap dan datang untuk menyelamatkan kapan saja. Pada akhirnya, Han Fei pergi, tetapi pada saat dia berjalan keluar dari pintu, dia melihat kembali ke Zhang Hao, dan ada ancaman yang kuat di matanya. Ketika Han Fei pergi, Zhang Shengye masuk ke pintu, tikus kecil, kamu gila. Paman kedua, orang-orang menunggangi leher kita, kesopanan seperti apa yang harus ada? Dia benar-benar berpikir bahwa hal-hal di aula, kita tidak tahu sama sekali. Ayo kita bicarakan, serikat penyulingan perlu berdiri jika ingin didirikan. Ambil ini Han Jia Li Wei sangat baik. Yakinlah, aku akan membiarkan Han Fei mengambil inisiatif untuk melompat keluar dan mendapati diriku tidak nyaman. Semakin cerah, dan setelah sarapan sederhana, semua orang berkumpul lagi dan mulai berdebat lagi. Meskipun masih pagi, semua orang mulai bergerak, tetapi dengan melihat suasana di meja negosiasi, semua orang tahu bahwa semua orang telah melupakan perjanjian pagi. Sementara Han Fei berjuang untuk kepentingan keluarga Han, dia memandang Zhang Hao dengan mata kesal, dengan peringatan, kemarahan, dan pembunuhan di matanya. Zhang Hao tidak peduli. Zhang Shengye tidak mengatakan apapun di sampingnya. Singkatnya, keluarga Zhang sangat tenang. Tetapi pada siang hari, Zhang Hao akhirnya berbicara sebelum semua orang bertengkar. Zhang Hao berdiri dan berteriak keras. Semua orang membuat pertengkaran seperti itu tidak masuk akal. Saya punya saran, bisakah Anda mendengarkan? Mei Qianyun meletakkan lengan bajunya dan mendapatkan kembali penampilannya sebagai peri, tersenyum lembut. Ceritakan tentang hal itu. Ketika saya berada di gedung Jiushen sebelumnya, saya mengatakan bahwa Guild Penyulingan harus keluarga besar. Keluarga ini harus memiliki inti, dan semua orang harus bersatu di sekitar inti ini. Sekarang saya bertanya, apa inti dari pertengkaran di sini? Kerumunan menjadi tenang dalam sekejap dan saling memandang, tetapi mereka terdiam beberapa saat. Zhang Hao melanjutkan. Jadi, saya punya saran. Mari kita belajar tentang persatuan Xuanti dan menggunakan teknologi secara langsung sebagai inti bersama. Masing-masing dari kita menghasilkan teknik yang sama, atau beberapa teknik, dan kemudian kita menilai berdasarkan kontribusi masing-masing keluarga. Akhirnya, menurut nilai, ketua, wakil ketua, menteri serikat, itu yang akan dipilih. Bagaimana menurut Anda? Mata Han Fei menyala dengan bangga, dan segera berkata. Saya tidak setuju. Kami mengatakan bahwa sebelumnya, kita semua bekerja sama untuk membuat senjata sihir, alih-alih berkontribusi teknologi. Selain itu, kenapa? Mendengar oposisi Han Fei seperti yang diharapkan, mata Zhang Hao menyala dengan dingin. Zhang Hao telah lama mengerti bahwa keluarga pelit, ditambah dengan rangsangan sebelumnya, pasti akan membuatnya melompat keluar. Jadi, saatnya untuk menyalakan pisau. Zhang Hao perlahan berbicara, dan mengatakan kata-kata si Potian. Saya punya saran lain untuk menolak keluarga Han untuk bergabung dengan asosiasi penyulingan.
Ucapan ini seperti petir. Semua orang berbalik dan menatap Zhang Hao, mata mereka melintas 3 kata. Mengapa? Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.